Terima kasih saudara, kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Baik, kita beralih ke informasi lain. Ya saudara, keluarga anak buah kapal warga Kabupaten Brebes yang menjadi korban kecelakaan laut hingga mengakibatkan hilangnya nyawa menuntut pemilik kapal untuk bertanggung jawab. Keluarga korban yang meninggal dunia meminta hak-hak korban untuk dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Raut kesedihan masih tergambar di wajah Nukarol dan Dartem, orang tua dari Nur Rohman, salah satu anak buah kapal ABK yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan kapal terbalik. Nur Rohman merupakan ABK KM Putra Luragung Putri asal kota Tegal yang terbalik di perairan Karawang karena terhantam ombak. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2020. Dari 20 orang ABK, 17 diantaranya selamat sementara 2 orang meninggal dunia dan 1 orang masih belum ditemukan. Jenazah Nur Rohman baru ditemukan setelah 14 hari dari peristiwa kejadian kapal terbalik akibat dihantam ombak besar. Jenazah Nur Rohman ditemukan di perairan Lampung. Kemudian jenazah dimakamkan di tempat pemakaman di kampung halamannya di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes pada tanggal 2 Juli 2020. Nur Rohman anak pertama merupakan tulang punggung keluarga dari 3 bersaudara. Jadi artinya harapan besar kami, tolonglah bagi para juragan, tolong hargai hak-hak asasi seorang ABK karena dia juga sesama manusia, dan hargailah peraturan-peraturan pemerintah yang sudah dibuat resmi oleh pemerintah dan ditandatangani oleh berbagai macam elemen yang terkait. Keluarga korban mendesak pihak pemilik kapal agar bertanggung jawab atas musibah yang menimpanya dengan sesuai aturan yang berlaku. Keluarga korban mengaku akan diberi santunan oleh pemilik kapal uang tunai senilai 15 juta, namun pihak keluarga korban belum mau menerimanya. Yuli Hedianto, Kompas TV, Brebes. Dan antrian berjubel ratusan warga di Grobogan saat menunggu mendapatkan bantuan sembako tahap 2 dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meski tampak sebagian besar mengenakan masker, namun ratusan warga yang menunggu panggilan nomor antrian berjubel dan berkerumunan tanpa jaga jarak. Sebanyak 923 warga desa Groto, Gubuk, Grobogan saling berdesakan saat menunggu antrian bantuan paket sembako tahap kedua dari Provinsi Jawa Tengah. Berkali-kali petugas menghimbau dan mengatur jaga jarak ratusan warga, namun seolah tak dihiraukan oleh warga. Ratusan warga yang mengantri bantuan sembako sebagian besar mengenakan masker, bahkan jika tak mengenakan masker akan ditolak. Namun kerumunan ratusan warga yang berjubel di depan halaman kantor balai desa tak bisa dihindari. Warga hanya berharap segera dipanggil nomor antriannya oleh petugas agar segera menerima bantuan sembako. Sebagian warga yang menerima bantuan sembako tahap kedua dari Pemprov Jawa Tengah mengaku baru kali ini menerima bantuan paket sembako. Sehingga warga mengaku senang meski sedikit namun dapat membantu untuk kebutuhan makan beberapa hari ke depan. Sembako dari Banprov. Dari Banprov. Sudah berapa kali dapat bantuan? Saya baru 1 kali. Baru 1 kali ini. Berarti yang kemarin nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Bahkan kami lewat kader-kader, lewat musola-musola ataupun masjid, kami selalu menyuarakan himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun juga demikian, karena masyarakat merasa sehat, kadang-kadang 1-2 masih merasa tidak apa-apa. Tapi kami tetap memantau, andai pun ada yang bergejala ataupun berpotensi untuk menularkan itu berpotensi menderita batuk ataupun demam, itu akan kami pisah sendiri dan kami tidak boleh ikut berkerumun untuk diwakilkan. Total bantuan paket sembako terdampak COVID-19 dari Pemprov Jawa Tengah di Desa Groto sebanyak 1.800 lebih dalam 2 tahap dan telah didistribusikan ke warga miskin yang terdampak pandemi COVID-19. Sementara ada 100 penerima bantuan yang dibatalkan karena dari hasil verifikasi 100 warga tersebut berprofesi sebagai ASN, TNI, dan Polri. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan. Saudara diduga terlibat dalam jaringan ISIS, seorang wanita warga Purwosari Perbalas, Semarang diamankan petugas kepolisian. Warga sekitar rumahnya mengaku IS ditangkap saat berada di rumah setelah kejadian penyerangan anggota polisi di Karanganyar.
Seorang wanita yang sebelumnya berdomisili di Kalimantan Tengah diamankan petugas kepolisian dari Densus 88 Mabes Polri di rumahnya. IS yang mendiami rumahnya di Purwasari Perbalan sekitar 3 bulan tersebut diakui tetangga tidak pernah keluar rumah sejak datang dari Kalimantan. Rumah yang dihuni sendirian tersebut selalu dalam kondisi tertutup hingga sampai penangkapan minggu lalu oleh petugas. Menurut keterangan dari warga sekitar, IS diamankan oleh 2 orang petugas kepolisian berpakaian preman dan mengaku sebagai anggota Densus 88. Memang ada, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Kemungkinan ada dugaan terkait teroris juga bisa, juga mungkin faktor lain juga bisa. Itu kapan? Sudah 1 minggu ini. Datangnya gini kurang apa? Ada 1 orang 2 orang, cuma mungkin pengintaian. Diamankannya seorang wanita di Purwasari Perbalan Semarang Utara tersebut hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Tengah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Saudara menikmati secangkir kopi sambil keliling kota. Informasinya sejenak berikut ini.